Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, kita akan membahas tentang biografi dan sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Apa anak-anak tahu siapa nama lengkap Abu Bakar? Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab. Sedangkan sebelum masuk Islam bernama Abdul Ka'bah. Sesudah masuk Islam, Abu Bakar diberi nama oleh Rasulullah Abdullah. Namun lebih dikenal oleh kaum muslim dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Kita masuk ke gelar Abu Bakar. Abu Bakar memiliki beberapa gelar, di antaranya Atiq dan Al-Siddiq. Gelar Atiq karena wajah Abu Bakar yang cerah dan bersih. Sedangkan untuk gelar As-Siddiq, pertama, sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia digelari dengan As-Siddiq. Kedua, ia digelari dengan As-Siddiq karena sikapnya yang dengan sigap membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pada saat itu, orang-orang tidak percaya dengan peristiwa itu, namun dengan tegas Abu Bakar mempercayai setiap ucapan dari Rasulullah. Setelah kita mempelajari tentang gelarnya, kita masuk ke materi kelahiran Abu Bakar. Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi, atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Nah, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia wafat, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Syakhar bin Amir dan digelari dengan Ummu Al-Khair. Sedangkan ayahnya bernama Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Setelah kita membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan kita membahas tentang sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang dikenal memiliki sifat orang yang dermawan, keteguhan imannya, taat pada Allah dan Rasul, ilmu dan pengetahuannya yang luas, serta rendah hati. Sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak asing lagi bagi sekalian umat Islam, baik dahulu maupun yang sekarang.
Dialah manusia yang dianggap yang paling agung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa, serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya, baik dahulu maupun sekarang. Dialah tokoh sahabat yang terbilang yang paling akrab dan paling disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besarnya pengorbanan beliau, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Islam telah tegak di atas harta Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasul melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah. Suatu ketika Abu Bakar berkata, alangkah beruntungnya jika kalau diriku tercipta hanya seperti selembar daun yang tidak dihisap pada kiamat nanti. Dua keadaan inilah yang menyebabkan Nabi bersabda bahwa imannya adalah yang paling berat dibanding iman umat Islam semuanya. Berikut ini adalah kisah kedermawanan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar masuk Islam, dia telah menginfakkan 40.000 dirham untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta kepada sekalian kaum muslim agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh harta bendanya, lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasulullah. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terkejut, lalu berkata kepadanya, "Hai sahabatku yang budiman, kalau sudah semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang akan engkau tinggalkan buat anak-anak dan istrimu?" Kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang sambil tersenyum, "Saya tinggalkan buat Allah dan Rasulnya." Selanjutnya, kisah Umar yang ingin mengungguli Abu Bakar dalam bersedekah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah. Saat itu Umar memiliki harta, maka ia pun berkata, "Pada hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Semoga aku mengunggulinya pada hari ini." Maka Umar pun mengambil setengah hartanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" tanya Rasulullah kepada Umar. Umar pun menjawab, "Sejumlah yang aku sedekahkan, setengah dari hartaku." Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Aku meninggalkan
Allah dan Rasul-Nya. Lalu Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar dalam kebaikan untuk selamanya." Dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki keteguhan iman yang sangat kuat, sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun. Memiliki sikap dermawan yang rela hartanya habis untuk kepentingan Islam, serta memiliki sikap zuhud atau tidak berlebih-lebihan dalam urusan duniawi. Salah satu contoh sikap yang dapat kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq ialah sikap dermawan. Misalnya, ada orang atau teman kita yang mengalami musibah bencana, kita dapat membantu dengan memberi bantuan, misalnya dengan uang saku kita atau memberi bantuan dalam bentuk barang. Nah, setelah kita mempelajari tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengasah pemahaman dalam materi, teman-teman dapat mengklik link yang ada di video atau di deskripsi. Di situ ada permainan tentang materi yang akan kita bahas. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.